walaupun secara fikih itu belum ada kemaslahatan masjid itu secara definitif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana min adh-dhulumati ila nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man awlana min al-fadli wal i'an. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina min al-iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Ini kebetulan malam ini adalah pertemuan yang ketiga dari kajian rutin kita. Masih kita bahas kali ini berkaitan tentang masalah masjid. Orang kampung. Secara pribadi kita mewakili Ada di hati namanya. yang notabene itu berada di kecamatan. Saya mendapatkan undangan dari Paris DKM juga. Saya itu saja lebih kurang mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mukaddimah. Jadi ini menjadi catatan baik juga untuk kita semua bahwasanya pengelolaan masjid, terutama yang baru saat ini, boleh bisa menjadi model untuk masjid-masjid kita, yaitu tadi ya, setiap masjid biasanya menggunakan kotak amal, baik itu dikelilingi pada, sehingga orang berinfak ya infak saja. Tetapi ada kemungkinan, ada praduga yang hampir bisa dijadikan, dikumpulkan di dalam kotak amal tersebut untuk tujuan-tujuan sosial. Karena memang disinyalir kotak infak tersebut tidak ada akad apa-apa. Jadi orang pun sempat saya baca, saya mungkin agak setuju dengan bahasanya Profesor almarhum Mustafa Zuhairi, bahwa persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wakaf itu cenderung lahir dari ijtihad para ulama. Nah, ketika kita jadikan pegang, kita jadikan perspektif, sangat mungkin akan terjadi peluang-peluang ijtihadiyah gitu. Ya, yang bisa jadi membawa maslahat, membawa manfaat. Mungkin itu yang saya bikin masalah dulu lah gitu ya. Nambah masalah gitu. Karena bagi saya kalau ini tidak disepakati, saya yakin apa yang diberikan ke kita ini nanti pembahasannya sebenarnya agak rancu dengan apa yang kita bahas di malam hari ini.
konteksnya sangat klasik. Apa yang tadi disebut oleh Imam Asyuti sebagai pendapat yang dipegang dulu oleh Imam Nawawi dan Ibnu Shalah, yang konteksnya itu wakaf yang bersumber dari para pemerintah. Sementara di era berikutnya banyaknya itu wakaf-wakaf yang yang lepas dari pemerintah. Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya paham maksud tujuan arahnya. Jadi kita sekarang perlu merumuskan untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Kita perlu merumuskan. Saya malah tambahkan 3 nih dari Ustaz Tobari. Tadi Ustaz Tobari pertama merumuskan niat orang yang beramal. Jadi ketika orang yang beramal di dalam kotak amal tersebut, apakah itu juga niatnya itu maksudnya bisa dijadikan acuan di dalam DKM nanti mengelola uangnya, uang di dalam kotak amal itu. Andaikan niat tidak menjadi acuan, berarti uang tersebut sah-sah saja digunakan untuk keperluan apapun. Itu kan maksudnya. Dimulai sebenarnya dari apakah itu wakaf atau bukan Ya, wakaf. yaitu saya ada catatannya 2. Jadi pertama niatnya dulu. Kita perlu lihat apakah niat orang yang menaruh uang di dalam kotak amal itu perlu maksudnya ditinjau atau tidak. Misalkan kalau seandainya tidak perlu ditinjau, ya dia masukin uang tersebut, ya uang itu udah buat sedekah apa saja gitu. Berarti uang itu bisa ditasarrufkan atau didaya gunakan atau digunakan untuk apapun, berarti boleh. Seandainya niat dari si orang yang beramal atau beramal itu tidak dilihat, berarti ya uang itu menjadi boleh untuk digunakan apa saja. Yang kedua terkait tentang wakaf uang. Wakaf uang, apakah uang yang di dalam kotak amal itu juga termasuk bagian daripada wakaf uang atau tidak? Karena memang ada beberapa pandangan ulama terkait masalah wakaf uang. Yang pernah saya baca sih, wakaf uang itu sebagian mazhab Syafi'i ada yang memang tidak mensahkan, kecuali mazhab Hanafiyah yang membolehkan wakaf uang, tapi sifatnya harus produktif. Itu. Malah satu lagi saya tambahkan ya di sini, DKM itu apa? Kalau DKM, saya malah tambahkan di sini, DKM itu maksudnya apa? Dia ini sebagai apa dalam ranah bolehnya dia atau tidak, atau maksudnya berhaknya dia dalam mengelola dana masjid. Apakah dia sebagai wakil, muwakal, itu maksud saya. Dalam fikih itu kan ada istilah wakalah, ada juga yang menyebutkan wikalah. Apakah DKM itu termasuk bagian daripada wakil? Karena kalau seandainya kita membaca di dalam kitab apa itu? Sebentar ya. Apakah itu wakaf atau bukan? Sebab kalau kita lihat di kitab-kitab fikih itu, dasar yang dijadikan rujukan hadisnya itu adalah hadis rata-rata nih dalam mata Ibnu Adam gitu kan, sedekah jariyah. Iya. Sama hadis yang dari riwayat Umar bin Khattab ketika dia mendapat tanah di Khaibar. Itu rata-rata rujukan. Jadi kalau infak ke masjid itu, saya kira nggak perlu ditunjukkan niatnya, sebab dia itu, sebab kayaknya sedekah jariyah itu kalau di Fathul Muin itu disimpangkan seolah-olah jadi kayak wakaf gitu kan. Padahal kan sedekah jariyah, makanya itu kalau begitu, kalau saya nggak perlu dipastikan itu wakaf atau bukan. Kenapa? Karena wakaf untuk wakaf sendiri itu ada syarat-syaratnya. Itu saya kira. Jadi kita bahas pokoknya uang yang masuk ke masjid mungkin lebih cenderung pada apakah itu infaknya terikat, muqayyad atau goiru gitu kan, saja terikat. Mungkin yang kita bahas itu kali. Jadi kalau wakaf itu kan nanti ada syaratnya tersendiri. Makanya bahkan ketika bahas wakaf itu, uang pun kalau dari kalangan mazhab itu sendiri, ulama Syafi'i atau itu berbeda pendapat boleh atau tidak. Tapi kalau fatwa MUI membolehkan wakaf uang, ini MUI kita Indonesia itu.
Saya kira itu aja. Jadi tidak perlu lagi kita membahas apakah itu wakaf atau bukan, tapi apakah itu infak yang terikat atau tidak terikat. Saya kira itu yang perlu dibahas di batasnya. Oke, wakaf uang hanya dengan niat yang tidak disebutkan apa-apa. Justru kembali ke permasalahan tadi wakaf atau bukan. Ya, enggak, untuk yang wakaf uang kita stop dulu karena memang wakaf uang ini terjadi istilah perbedaan pendapat. Yang kita perlu kuatkan adalah uang yang di dalam kotak amal itu yang orang gak ada sebutannya, ini buat masjid, ini buat dana sosial. Pokoknya ujuk-ujuk ada nyampur di dalam kotak amal, itu kira-kira terikat atau tidak pendaya gunanya, silakan. Pemberian dari donatur atau wahid ini memang terbatas pada apa yang dimaksud, dituju dan diangkat oleh wahid atau donatur. Kalau dia syarat-syarat yang dimaksud dihirul masjid, nah ini mau kagak mau ya akan tertuju kepada masjid semata untuk kemaslahatan masjid ya. Walaupun secara fikih itu belum ada kemaslahatan masjid itu secara definitif atau secara tarifi nggak ada. Pokoknya maksud untuk masjid gua gini-gini belum ada. Cuma prakteknya itu mengarah kepada pembangunan masjid dan itu bersifat imarah untuk tunjangan imam, muadzin, guru ngaji, karpet, kalau perlu AC ya. Di dalam kitab Fatawi ini sudah jelas. Wa annal masjidah hurr yamlik. Jadi masjid itu bagaikan orang yang merdeka. Artinya dia bisa memiliki. Dan kepemilikan itu harus dihargai sama seperti kita mempunyai milik. Dia tergantung kita sebagai pemiliknya ini mau dikemanain gitu ya. Itu pertama. Fala yajuzu tasarrufu fihi illa bima fihi maslahatu ta'udu alaihi aw ala umumil muslimin. Saya yang mana saya belum kelihatan semua. Yang mana biar pada ngeliat semua. Lain. Oh, beda lagi. Itu udah jadi. Iya, itu udah jadi. Lagi bahan. Dengan demikian Kita apa saya sebutin. maka tasarrufat pengalokasikan dana itu tidak bisa digunakan kecuali pada hal-hal yang berbau kemaslahatan yang kembali kepada masjid itu sendiri atau di atas kemaslahatan umat muslimin. Wa amma mujarradul maslahatul khassah fala yaktafi biha fi ibtidah. Kalau semata-mata kagak ada kemaslahatan sama sekali, maka tak boleh kita salurkan ke sana. Fattadah annahu la yajuzu illa al-maslahatu khassah bil masjid. Maka dengan demikian jelas tidak boleh hak milik masjid itu digunakan kecuali untuk kemaslahatan masjid secara khusus, awil ammah atau secara umum bil muslimin. Dan wala yatahaqqaqu tilkal maslahatu illa bidzalika syurut. Tidak bisa jelas dan nyata kemaslahatan masjid itu kecuali dengan syarat-syarat. Syarat-syarat dari mana? Syarat-syarat dari pemiliknya. Artinya wahid itu bertukar atau tidak dalam masalah ketika dia memberikan.
apa yang dia berikan. Falam yujawizuhu illa biha. Maka kami tidak bisa membolehkan hal itu terjadi, kecuali itu syarat-syarat atau hal-hal yang ditentukan oleh wahid atau Kemudian dalam kitab Riyatul Musyahsidin halaman 132 itu ada fama yaqawun nasu wa yubadilunahu bi'imaratiha fi nahwi nadharin aw hibatin wa sadaqatin maqbudain biyadin nadir aw wakili kasra'i fil imarah idin nadir yamlikuhul masjid. Jadi apapun yang dikumpulkan oleh manusia dan diserahkan oleh kita semua untuk imarah, seperti dengan cara nadar atau hibah atau sedekah yang diserahkan oleh nadir atau wakil yang nadir, maka dia seperti orang yang melaksanakan di dalam masalah imarah masjid dengan izin nadir. Nah, apapun yang dikumpulkan itu masjid memiliki hal itu. Masjid memiliki hal itu. Tapi wa yatawalla nadir nadir pemuslah yang kemudian bisa mengarahkan kemana program presiden untuk apa dan sebagainya. Dan dari sini bisa tarik seperti itu. Dari kayak punya wakaf gitu. Apalagi kalau wakaf itu jelas, kalau udah wakaf itu susah. Ya kalau kata wakaf itu jelas susah. Tapi dalam keterangan di sini apapun yang kita kumpulkan, awal kita kumpulkan untuk lapor, untuk ibadah dan sebagainya itu dimiliki oleh masjid dan semuanya untuk kemaslahatan masjid. Sekali lagi masalah imarah ini ya definisinya belum ada. Cuma secara ramai, secara kasat mata kita bisa arahnya kemana itu. Dalam kitab-kitab lain juga dijelaskan gitu. Kalau mau seperti umpama ini ada barang masjid, sound system atau hal-hal yang lain itu kemudian disewakan. Tapi gak cuma-cuma ya, gak majana gitu, gak percuma itu boleh. Penting untuk kemaslahatan masjid. Maaf ya, saya coba buka doa, habis ini saya kabur. Saya kira saya mau tasya ditungguin mesti saya. Ya maaf ya, bukan saya mana-mana sih, kayak begitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati. Bahas masalah tadi kembali tentang uang yang masuk ke masjid. Apakah itu dinamakan wakaf atau sedekah? Saya ungkap pernyataan dalam salah satu kitab Kifayatul Akhyar. Ada ungkapan begini: wal farqu bainal awqafil 'ammati wal khassati 'adat ila ma kanat 'alaihi minal ibah bi khilafil khassati wallahu a'lam. Dan perbedaan antara beberapa wakaf 'am dan wakaf khas. Wal khassatu adat ila makanat alaihi binan ibah. Adapun wakaf yang khas, maka kembali wakaf itu kepada barang yang diwakafkan atasnya, seperti tadi Ustaz diceritakan tadi dalam hadis. Maka wakaf itu akan kembali kalau wakafnya khas. Dan wakaf yang khas ini termasuk minal ibadah, sesuatu yang bisa ditasorufkan, dikelola, diberikan. Bikhilaf bil khassa, berbeda dengan wakaf yang khas. Seperti yang antum tanyakan tadi tentang ijab dan qabul niatan tadi. Ada ulama yang mengungkapkan bahwa untuk wakaf itu ya tidak ada niatan khos ketika
dia nyerahkan uang ke masjid, maka uang itu jadi uang masjid. Pertanyaan kita, apakah uang yang masuk ke masjid ini masuk kategori wakaf am atau wakaf khos? Kalau wakafnya wakaf am, maka si koyin atau si nadir yang tadi Jayadi Fatur Rahman jelaskan, pengurus di dalamnya termasuk DKM, kemudian struktur pengurusan masjid itu sendiri yang mengatur. Dan pendapat ini saya kuat juga ketika Imam Zamzami dia ditanya, wasu'ila Syekhuna Zamzami, dan pernah ditanya guru kita Imam Zamzami, liusorrofa ghallatuhu lil it'ami an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'ajaba bi annahu lin nadiri ayyusorrofal ghallatu. Ketika Imam Zamzami itu ditanya tentang pentasorupan, pengelolaan hasil wakaf untuk makanan, karena berdasarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Zamzami itu menjawab, bi'annahu, jelasnya bahwasanya kelakuan itu, keadaan itu bagi nadir, arti nadir bagi pengurus masjid, termasuk DKM di dalamnya, sebagaimana tadi Kiai Fatur Rahman bahas, ayyusorrofakola, dia bisa mengelola, mentasorupkan nilai wakaf itu. Nilai wakaf itu apakah berbentuk barang ataupun berbentuk uang. Kemudian ada ungkapan lagi, ketika sesuatu yang masuk ke masjid, sorok lahu hukmul masjid, maka jadi sesuatu yang masuk ke masjid itu jadi hukum masjid. Apakah itu bentuknya barang ataupun uang, terlepas karena tidak disyaratkan seseorang. Ada ulama yang berpendapat untuk wakaf tidak perlu ada yang namanya qabul. Ya, tidak ada yang namanya qabul, walaupun memang dia ijab. Nah, karena tidak ada qabul inilah sehingganya manfaat daripada wakaf tersebut bisa dikelola, bisa ditasarrufkan. Ya, ada ungkapan juga beberapa kitab yang tadi Kiai Fatur Rahman bahas itu wakaf tentang barang-barang yang ada di masjid. Ya, dia mesti kalau seandainya barang itu memang ada dan masjid tidak membutuhkan, dia bisa dijual untuk kemaslahatan masjid itu. Jadi kalau begitu kita ambil kesimpulan bahwa uang yang masuk ke masjid itu tetap dinyatakan wakaf. Karena apa? Karena bentuknya sodako, tapi nilainya wakaf dan boleh dikelola. Berasaskan pendapat dari Imam Zamzami. Berarti kita masukkan, ketika seseorang masukkan uang ke kotak amal, berarti itu wakafnya wakaf amal, bukan wakaf kosong. Wakaf amal maksudnya wakaf yang boleh digunakan untuk apa saja. Seperti itu. Beda dengan kosong. Seperti yang tadi orang datang ke masjid, masukin uangnya, jamaah masuk masjid, masukin uangnya, dia kan yakin ini untuk apa, yang penting saya masukin aja kotak, dia kotak ke masjid, maka bentuknya wakaf itu ya saudara, boleh ditasarrufkan.
sesuai dengan pendapat Imam Zamzami. Saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masuknya ke khosoh atau ke amal? Gitu. Kalau memang ya, tapi kalau menurut penglihatan saya ya, sesuai yang tadi antum katakan, orang itu kan tahu-tahu masuknya. Masukin aja. Iya, orang itu nggak mungkin lah. Kalau kayak Ustadz Hasbullah itu nanya, bapak masukin. Baik. Iya, karena itu satu hal yang muskil, yang sulit. Iya. Oke, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, itu dia tadi pembahasan masalah uang yang masuk di masjid. Ya. Apakah dia menjadi wakaf atau dia menjadi sedekah? Kan begitu ya? Enggak, jangan wakaf dulu. Apakah dia boleh didaya gunakan untuk apapun atau hanya untuk masjid? Gitu aja. Gimana? Oh, dana sosial dulu. Ya enggak, maksudnya apakah uang yang masuk ke dalam kotak amal masjid bisa dipergunakan untuk segala hal gitu atau hanya untuk masjid tok gitu? Bukan permasalahannya duit yang masuk itu wakaf atau sedekah, bukan. Ya sebenarnya nanti arahnya ke situ tadi, tapi awalnya ternyata ada yang menolak jangan pakai wakaf dulu karena wakaf itu sudah jelas harus ada bla 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 bla. Jadi intinya apakah uang yang di dalam kotak amal masjid itu bisa dipergunakan untuk hal-hal selain masjid? Dengan yang saya baca dari kitab yang Mustashidin, Iya. ya, itu kan memang diperbolehkan. Al-Qayyim yajuzu balinda bil qayyim an yaf'ala ma yahtalu fil masjid min qahwatin wa dukhani wa ghairihi mimma yaghabu nahul musallin. Itu tuh yang digarisbawahi. Iya. Ya. Jadi diperbolehkan, bahkan disunnahkan. Gitu nih. Al-Qayyim buat yang ngurusi masjid an yaf'ala ma yahtad, agar dia mengerjakan yang biasanya dikerjain fil masjid. Min bahwa dari kopi, dukun itu apa? Biasa bukan rokok, bukan. Tapi dukun di sini, tahu saya, karena ini yang ngarang orang Yaman, Hadramaut, mereka bilang dukun ini adalah bukur, wangian. Rokok bukan? Bukan. Rokok waktu ada KM ini. Maksudnya DKM nanti bisa beli nudut ya. Habis. Bahkan di sini diatur bahwa di imam mayarul musallin. Pokoknya yang diinginkan sama musallin buat kemakmuran masjid itu diperbolehkan. Akses segala macam fasilitas. Nah, kembali tadi masalah. Kalau misalkan uang yang masuk di situ, apakah yang masuk itu dalam itlaq? Arti itlaq itu buat tok masjid atau buat masalah lil amil muslimin, gitu ya. Kalau misalkan yang saya baca dari kitab-kitab fikih, I'anatul Talibin, Tuhfah, itu dikatakan itu khusus untuk masjid lil imam. Bahkan fatwa Baqadul mengatakan boleh kita memberikan orang yang ngaji itu pakai duit masjid, Ngajinya di dalam masjid. Ngaji pokoknya intinya memakmurkan masjid. Ya berarti di dalam masjid. Di dalam masjid. Mau itu acara maulidan, Isra Mi'raj segala macam boleh pakai kas masjid. Khotib boleh. Khotib, muadzin, imam boleh. Kenapa? Karena tujuannya memakmurkan masjid. Tapi dengan syarat kalau sudah aman biaya pembangunannya. Yang kedua dikatakan kalau misalkan yang memberikan kas masjid ini tidak mensyaratkan. Tadi kan Ustaz Sarul juga ngomong tidak disyaratkan. Ustaz Fatul juga ngomong tadi tidak disyaratkan. Maksud disyaratkan itu apa? Belum ada yang bahas kan? Ya kan? Disyaratkan itu bagaimana sih maksudnya? Artinya begini. Ketika seseorang memasukkan amal ke kotak amal, nih buat duit buat masjid doa, disyarat. Itu namanya dia mensyaratkan. Nah sekarang kan tadi pertanyaan Ustaz Reja, kita nggak tahu. Ya bukan pertanyaan saya, tapi semua dari. Ya semuanya kita nggak tahu. Ketika orang memasukkan kotak amal itu, begitu ya, niatnya buat masjid, apa maslahat lil muslimin, begitu kan? Nah, kalau misalkan dilihat dari segi hukum, kita kan menghukumkan itu agak lebih ya. Secara umum kan begitu.
Artinya kalau misalkan orang buat ke masjid itu pasti buat imaratul masjid, buat pembangunan masjid. Makanya tadi yang kedua disyaratkan boleh kita memakmurkan masjid itu fasilitas masjid walaupun nggak dalam tahap pembangunan, asalkan duit yang buat ngebangun itu udah diamankan terlebih dahulu. Oke. Berarti kalau buat kajian nggak bisa. Untuk takziah, maksud saya ingin Nah, jadi maksudnya ini orang harus masjid. sosial itu maksudnya Kajiannya tidak hanya masjid. untuk yang berkaitan dengan masjid. Maaf saya, ini terjadi di masjid kami. Enggak mujahidin. Semuanya mungkin kebanyakannya. Kalau setahu saya di Al Munawwarah punya sendiri ya, lembaga sendiri. Kami di Al Mujahidin itu setiap warga yang meninggal kita kasih pertama 500.000, kemudian naik kemarin saja jadi 700.000. Saya kaji terlebih dahulu ketika mau menaikkan harga ini. Sebetulnya begitu, saya nggak mau bertindak tapi tidak berdasarkan hukum. Akhirnya saya nanya sama teman-teman saya yang di Sarang dan juga yang di Lirboyo, bagaimana kata dia supaya kita ini sah untuk menggunakan uang masjid agar buat menjadi dana sosial seperti takziah. Kata mereka, agak bisa. Kenapa? Karena duit yang masuk ke masjid itu untuk masjid, nggak boleh buat kepentingan sendiri. Itu kan sendiri kalau orang meninggal, bukan kepentingan umum seperti acara-acara keislaman. Tapi ada caranya, dikasih solusi. Bagaimana solusinya? Setiap Jumat, ente kan udah pada kumpul nih. Orang sebelum ngamal, ente umumin dulu bahwasanya dana yang akan masuk di kas masjid kita akan gunakan buat dana sosial. Itu satu caranya. Yang kedua, ada lagi. Yang kedua, dibilang begini, kalau misalkan mau amal, kita pisahin bagaimana? Kotak amalnya. Kalau misalkan udah selesai berarti itu harus dipisahkan. Itu caranya dua. Jadi kenapa kalau misalkan itu secara umum berarti mutlak, soalnya itlak dia bebas. Tapi kalau misalkan kita himbau, pasti nanti yang masukin kemana pas sodako itu dia udah tahu bahwasanya saya sodako ini khususnya buat sosial dan kajian. Itu aja. Saya dapat itu li maslahatil masjid atau li imaratil masjid untuk memakmurkan masjid. Nah, bagaimana kalau untuk keperluan dana sosial masjid itu? Begini, kalau kita bahas terkait dengan dunia, itu kan niat itu kan makna dunia Allah, menarik tahu niat itu. Tapi kita pakai umumnya aja. Ketika seseorang memasukkan ke tromol masjid itu, dia punya niat untuk infak. Dia nggak pernah berpikir mau diapain ke duit, nggak pernah. Dia infak. Yang buat masjid gitu. Ya, dia infakkan ke masjid. Itu kan berarti di situ tidak ada yang namanya tadi sudah dijelaskan oleh sebelumnya, itu tentang masalah syarat itu. Jadi nggak pernah ada syarat ya, kecuali kalau pada masjid itu sedang melakukan renovasi atau sedang membangun masjid, pasti ada syarat di situ. Nah, kemudian kalau menggunakan kepentingan sosial ini, masjid itu kita lihat fungsi masjid. Masjid itu kan bukan hanya sebagai makan ibadah, sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat, sebagai markas pembentukan yang misi masjid, jamaah masjid. Orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang sholat di masjid itu berarti dia adalah bagian dari masjid karena dia dibina, dibimbing oleh masjid itu. Maka kalau di Masjid An-Nahl
dakwah itu sudah berjalan berapa tahun? Ya, sudah jalan 5 tahun. Namun kalau untuk santunan buat jamaah yang di kita, jamaah yang ada di sekitar masjid kita, lingkungan masjid itu kita sudah kasih sebesar 1 juta rupiah untuk membantu sahibul musibah. Karena dia adalah bagian dari jamaah masjid. Jadi bukan hanya, maka ketika terjadi kenapa satu masjid kasnya sampai ratusan juta, itulah karena kebingungan. Ya, duitnya ada apa enggak tahu. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Mudah-mudahan ada. Dari kain ini soalnya. Jadi Tanggung jawab. pengelolaannya itu bukan hanya pun sebagai sarana fisik saja, tapi juga sebagai pembinaan jamaahnya juga. Pakai kontaknya dipisahin ya, sudah di sosial. Persoalan dipisahkan itu gini. Sekarang begini, Ya takwa. tidak dipisah. Iya udah. Cuma ini setiap DKM itu kan punya program. Saya yakin punya program peruntukan uang yang masuk itu untuk apa itu kan sudah itu sama aja dengan pemilahan dengan kota-kota. Yang kalau di kita mungkin ya kota besar gede itu bisa mengganggu. Bisa lah dipilah-pilah dana itu mana memang untuk lirik. Fungsi masjid itu 3 sebetulnya. Ada fungsi kesekretariatan, ada fungsi imarah, pemakmuran, ada satu lagi yaitu sebagai fungsi riayah, uang itu untuk pemeliharaan. Jadi selama untuk ketiga ini boleh-boleh saja. Dan ini juga sudah banyak lagi, cuma saya lupa ibarat dan mas-mas saya itu terkait dengan hal itu. Itu perlu bisa. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Biasanya kan ketika pemilihan DKM itu kan ya visi misi kita gitu ya. Ini apakah itu masuk dalam itu enggak? Akad itu. Misalkan Takmir Masjid misalkan nanti bikin program ini gitu ya. Maksudnya sosialisasi. Ya. Jadi kan itu kan disaksikan oleh ya, apakah itu bisa termasuk bagian daripada sosialisasi? akadnya maksudnya kan, iya, nanti kan orang tahu tahu bisa paham. Iya, berarti masjid ini program ini. Nanti orang masyarakat. Nah, itu kan ya, makanya nanya. Ya, apakah itu bagian dari itu bukan? Kalau memang itu jelas, berarti nanti kita masyarakat bisa pikir, ketika kita berinfak berarti nanti ya, bisa. karena program masih dia tahu. Apalagi kalau di Pampang ya. Siap ini, kita siap Jumat ngasih ini, apakah itu termasuk kan? Itu saja sih. BBM turun. Iya. Ini pertanyaan Ya. menarik, Ya, tapi apa namanya? Kita coba mudah-mudahan masih ada kesempatan waktu nanti kita bisa jawab di sesi yang sisa. Ya. Oke ya. Masuk tertutup ada tadi. Ini yang kita hadapi bersama-sama ya, teman-teman ya kan, ada yang minjem. Itu kan harus dibahas. Siapa yang berhak pinjamkan? Kalau bagi saya kok kita jadi kayak memperkosa ini status wakaf masjid. Ketika kita menggunakannya untuk dana sosial dikebiri, tapi ketika dipinjamkan kok kita nggak boleh, padahal itu juga nggak boleh. Kecuali kan ada catatan dalam fikih, kecuali diizinkan melalui perwakilan jamaah. Sedangkan kita pernah nggak melakukan itu problem. Hanya DKM itu. Artinya perspektifnya jadi perspektifnya kalau bagi saya perlu kita perluas. Kalau memang mau aman itu apa yang dicanangkan oleh Ustaz Abdullah gitu. Bahkan kita di atapan sering bilang suatu saat kita harus belajar karena memang yang belajar sistemnya di sana. Terus salah.
Tapi yang perlu juga kita pertimbangkan adalah aspek-aspek itu. Sedangkan dalam bahasa fikih klasik kan dikatakan wa mazada mubayyil masjid, dan apa yang bertambah dari kas masjid dan sudah cukup dari kebutuhannya boleh dipergunakan untuk ditasarrufkan pada hal-hal yang lain. Itu dia hampir di semua mazhab disepakati. Jadi boleh kan ya? Entar dulu. Ya. Dan Boleh nih. saya ngutip dari kitab Fathul Manan ini kitab Fathul Manan. kalangannya pesantrennya Ustaz Gustian. Beliau orang Yaman. Beliau jelas di sini mengatakan bahwa boleh dengan catatan sudah mencukupi kebutuhan imaratul masjid dengan semua bentuknya gitu kan. Sekarang kalau misalkan itu kita jadikan parameter, apabila sudah cukup boleh dipergunakan, maka kan hukum asal itu jadi berbeda. Kalau begitu, saya punya praduga. Sebenarnya kenapa saya dari awal bilang ini wakaf atau bukan? Karena kembali ke situ. Analisa para ulama kok semuanya mengatakan kalau sudah lebih, kalau sudah melampaui kebutuhan masjid kok boleh. Kalau begitu di sini kan jelas bukan wakaf, sunnah mutlakoh. Sodako. Ya, Bukan sodako tapi wakaf. enggak. Jadi Mutlak gitu. Ya masih tidak boleh ditasarrufkan untuk selain masjid. Hukum asalnya. Bukan itu baina itu kan. Baina. Iya. Gimana ini baina? Jadi kalau masjidnya masih bangun nggak boleh. Kalau masih udah rapi bangun boleh. Iya berarti kan hukum asal mentasarrufkan. Iya maksudnya begini. Berarti kan kita kalau begitu mengambil hukum asal mentasarrufkan dana kas masjid. Kalau tadi pemahamannya Ustaz tadi tidak boleh. Boleh. Terkecuali kalau seandainya sudah melebihi baru boleh. Bukan kata saya. Fathul Manan. Coba deh kita. Kok belum rapi belum masuk. Di sana mau nyari. Salah nih. Karena memang dana sosial itu ketika petugas datang menyebutnya bukan sedekah ya. Assalamualaikum, dana sosial gitu. Ini kan mereka udah tahu selain biaya yang ada di masjid. Jadi kami berusaha takut keliru. Ini kami sudah berusaha dana sosial yang kita kelola ini kita berikan kepada mungkin jamaah yang perlu usaha, tapi dia tidak sama takut dia pinjam sama bank keliling ya. Sekarang kita pinjamkan, tapi dengan aturan tidak mengambil kelebihan apapun, tapi punya batasan waktu, misalnya 3 bulan lah terus lunas dengan 1 juta 3 bulan dengan lunas seberapa tiap minggunya gitu. Tapi tidak ada kelebihan apapun, artinya kita tidak menentukan kalau pinjam 1 juta ya harus kembalikan sekian, nggak ada. Ini kembali normal seperti itu. Ini takutnya ada permasalahan nggak tuh masalah ini kita alihkan. Baik ya. Terima kasih para asatid semuanya. Saya mohon izin apa? Kala Robin waqafa amalan katsiratan ala masalihil masjid al-Fulani. Dulu gimana dulu ya? Ada seorang yang mewakafkan nih. Redaksinya wakaf malah. Wakaf bukan sedekah. Ya. Mewakafkan harta yang banyak di satu masjid. Wa huwa al-an ma'murun fi khizanatil masjid. Wa huwa ma'murun. Masjidul komplit. Wa huwa fi khizanatil masjid. Duitnya ada di kas masjid. Lemari. Min hadal waqfi asyai' al-katsir fa hal yajuz ikhraju syai'in min hadal waqfi li iqamati walimatin masalan. Yaum zina targhiban lil musallin al-muwazzibin. Fa ajaba bi qawlihi alhamdulillah al-mawquf ala masalihil masjid kama fi mas'alati su'al yajuzu as-sarfu minhu fil bina. Wa tajsis ini yang kita dapat di sini sebenarnya. Al-bina wa tajsis al-muqam wa fi ijratil qiyam wal muadzin wal imam wal qasri wal boleh semua tuh. Oke. Wa kada fi ma nah ini wa kada fi ma
yuragibu al-musallina fihi min nahwi qahwatin tadi dalam ya. Tapi masih di dalam masjid ya statusnya itu. Saya pahami Iya. Wa bukurin bukur di sini. Ya kan? Bukan dukun kan? Surah 16 ya. Ya. Lanjut. Rokok sama dukun sama aja ngumpul. Jadi apa nih? Di sini ya. Tapi ada skala prioritas. Wa alaihi fayajuzu asarfu fi mas'alati su'al lima zakarahu sa'il. Kalau begitu boleh. Boleh. Kalau sudah tercukupi. Iya, dipergunakan tadi Konteksnya buat apa? wali mati masalah yaum zina. Walimah zina itu apa sih? Ajar silakan saya ya, antum lah. Silakan. Kalau walimah zina itu diartikan tuh kayak misalkan acara-acara Islami, maulidan, ya. yang penting di masjid. Di masjid. Tapi ini wakaf. Itu udah diitlakkan. Ya, ini Dihukumkan kan wakaf. wakaf. Bukan sedekah lagi. Bukan sedekah. Ini wakaf saja sampai saat ini. Boleh. Mana kalau ternyata Sedekah. Yang menjadi pertanyaannya itu diadakannya di mana? nanti dulu. Waktu itu lihat yang mustarsidin, nah itu yang dididik. Udah. Itu masjid saya dengan saya. Ya. Iya, masalahnya itu kan semua dilakukan di masjid, bukan di luar masjid. Yang kita tanyakan ketika ada dana dikeluarkan untuk keluar masjid itu titik permasalahannya. Kalau seandainya ada di masjid, kita semua sepakat oke, buat khotib, buat ngurusin. Tapi ini menjadi pertanyaan adalah segala sesuatu yang dilakukan di luar masjid, takziah dan yang lain-lainnya. Nah ini yang tadi poinnya, targhibul musallin, Nggak boleh. memotivasi orang yang rajin sholat. Oke, ya saya memahaminya itu jadi acara dilakukan di masjid untuk meramaikan masjid supaya orang targhibul musallin. Ya. Nah, Kayak itu makan. pemahaman saya Apa, seperti apa, itu. Zak? Gini ya. Sekarang gini, sekarang kita melihat masjid udah bagus, Iya. cuma dikit. Tapi ketika kita bakti sosial, membagikan uang segala macam, jadi targhib orang untuk meramaikan masjid. Itu kan sama takmir, sama kayak kita muammar masjid, memakmurkan masjid, cuman beda tempat. Yang satu Iya. di masjid, Yang satu di luar. dikhususkan di masjid, yang satu di luar. Tapi tujuannya tetap buat memakmurkan Masjid. Jadi ini yang wallah alam saya nggak tahu lah ya. Saya nggak pernah ke Jogokarian. Itu yang sudah dipraktekkan di Jogokarian ya. Milioner apa yang di Kalimantan itu ya. Iya benar itu. Tapi asumsi saya konteks mereka bukan sengaja aja pada aspek sosial, tapi mungkin mentarget Sholat. Tapi memang saya memahaminya itu semua dilakukan konteksnya berada di dalam masjid. Itu saya pahami seperti itu. Jadi mengadakan acara Isra Mi'raj, Maulid, Walimah Zina dan yang lain itu semua diadakan di dalam masjid. Tujuannya supaya orang nanti sebelum acara Isra Mi'raj dia datang ke masjid sholat di situ. Maksud saya, pemahaman saya seperti itu. Ustaz, sedikit saya sampaikan. Ya. Baik. Harian ini Itu karena Darussalam saya ngadain acara nggak mungkin. pernah kami MUI Batu Ceper pernah istilahnya studi banding ke sana. Baik. Kan ada mencuat tuh ada istilahnya saldo Nol, iya. Itulah itu kisahnya seperti itu memang. Ketika itu ada jamaah di situ yang sakit, memang butuh biaya. Sedang biaya dari tempat lain tidak ada. Kebetulan ada 40 juta yang dimiliki oleh masjid. Tinggalnya apa? Untuk perobatan itu semua dikeluarkan oleh Jogokarian untuk pengobatan tersebut. Sehingga ada informasi bahwa Jogokarian punya saldo nol ya, kayak gitu ya. Kemudian memang di lingkungan itu semua pedagang itu memang mereka mendapatkan ini dari masjid ya. Karena Jogokarian itu dia sebelahnya dia punya penginapan. Punya memang bisa terlalu besar. Hotel. Kalau dilihat di budaya memang di Muhammadiyah, tapi untuk para pedagang itu mereka berikan sini misalnya subsidi untuk bawa perusahaan dagang. Kemudian memang juga itu dia punya semacam penduduk, jadi jumlah penduduk yang disensor sama mereka. Jadi akan kelihatan ini jamaah mana yang kelihatan dari minggu ini nggak pernah kelihatan di masjid. Itu didatengin. Dia misalnya nggak punya berhenti di PHK, nggak punya modal, dia pengen usaha apa, itu mesti disupport. Karena memang dari lihat saldonya memang ya ketika dibuka untuk pembangunan aja mereka sampai berebut gitu untuk karena memang udah ya. Begitu saya tahu tuh. Sehingga kata dia satu masjid itu bisa lantai ini berebut Pak. Udah saya satu, akhirnya dibagi 3. Ini kan ada yang 3 yang lantai, udah dibagi 3 nih. Seperti itu keadaannya yang saya mereka sampaikan. Jadi
barangkali ini menjadi acuan buat kita ya, bahwa kita kalau memang seandainya kita mempunyai dana yang untuk pemakmuran apa yang sampai ini ya, saudara ketawa memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaahnya kan gitu. Artinya mereka mencintai masjid. Jadi kalau permasalahan dia ada sensusnya dia, kalau ada sensusnya, jadi kan kelurahan itu, kamu ini jamaahnya dulu kerjaan ini, tempat tinggal ini tidak ada. Saya punya ini orang induk gitu ya. Iya. Itu benar-benar amanah. Nah ini yang penting karena ada beberapa masjid kasus-kasus gitu ya, ada di sebelah Pulau Bangban itu ketua DKM ngamuk ketika diminta pertanggungjawaban keuangan. Ini terjadi gitu kan. Dan ada juga begitu diminta sekian-sekian bisa diumumkan uang kas sekian-sekian, tapi duit itu adanya di mana nggak jelas. Ya. Nah maka dari itu ini amanat ya. Jangan sampai kita amanat yang diberikan Allah dan Rasulnya ini kita hianati. Ini yang penting. Makanya saya di sini bendahara saya itu kotak pesidu. Itu gara-gara dulu ada ya cekcok dikit lah nggak beres ibu-ibu. Udah saya ambil alih, sekarang kagak ada bendahara manusia. Tuh kotak pesidu mau tulis dulu. Itu ada duit itu. Ternyata setahun pas dibongkar itu ada 12.700.000. Makanya beli speaker dah duit. Makanya kita kalau sekarang misalnya kalau malam Jumat tuh berbukan ya dapat ada 200.000. Pokoknya tulis 200.000 tanggal berapa Jumat ini udah masuk